Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Lydia Ramadhani Sibuan, SAMH, selaku pengampu mata kuliah di Hukum Pidana Khusus ya, untuk kelas Selpes ini ya. Dan sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan salawat ya, beriringkan salam kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW ya. Dan insya Allah nanti di ambil akhir kelak kita akan diberikan oleh beliau syafaatnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk mata kuliah hukum pidana khusus ini ya, materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini itu adalah berkaitan dengan pengertian dari tindak pidana khusus dan juga berkaitan dengan ruang lingkup di tindak pidana khusus. Nah, sebelum kita ke materi ya, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan dulu ya. Jadi di setiap perkuliahan awal itu kita punya yang namanya kontrak perkuliahan atau kontrak belajar. Di mana kontrak belajar ini adalah kesepakatan yang kita buat agar kelas kita ke depan tuh berjalan dengan baik dan lancar ya. Yang pertama itu berkaitan dengan kehadiran. Jadi nanti setiap supervisi Ibu harap itu semua hadir gitu. Sehingga nanti Ibu bisa lihat absensinya. Karena nilai absensi itu dia ada poinnya 10% dari penilaian kita keseluruhan. Ya. Kemudian juga ada yang namanya etika ya. Etika ini artinya adanya attitude ya. Attitude kita di dalam kelas servis ini ke depan yang akan kita buat nanti di dalam supervisi ya. Kemudian kontrak yang lain itu berkaitan dengan keterlambatan ya. Jadi keterlambatan nanti dalam mengikuti Zoom Ibu ya itu 10 menit. Jadi Ibu harapkan 10 menit itu sudah masuk ke dalam Zoom yang nanti akan kita buat dalam supervisi kita ke depan ya. Nah, kemudian ada beberapa penilaian. Yang pertama itu ada tugas. Jadi Ibu akan berikan nanti tugasnya 10%. Kemudian ada yang namanya kuis, ya, kuis itu 10%. Kemudian ada UTS, UTS itu 30% dan UAS 40% ya. Jadi ini ada beberapa poin penilaian untuk bisa direnungi ya, untuk bisa di eh, penuhi ya ke depannya. Dan Ibu harap nanti di kelas hukum pidana khusus ini mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang Ibu buat ya. Jadi jangan sampai tidak mengikuti khususnya UTS dan UAS ya. Karena persentase untuk penilaian itu sangat tinggi. Jadi Ibu harap untuk berhadir atau untuk mengikuti ya, biasa mungkin ini online, mengikuti UTS dan UAS yang akan Ibu buat nanti ke depannya ya. Kemudian ada beberapa strategi pembelajaran yaitu berkaitan dengan kuliah, responsi, tanya jawab, diskusi, penugasan mandiri dan kelompok. Jadi berharap untuk mahasiswa ini dapat mengikuti strategi-strategi pembelajaran dan kuliah kita ke depan ya. Nah, kemudian ada 10 nilai tamadun Pancabudi. Di sini ada 10 butir ya. Nilai tamadun yang disepakati atau yang dilaksanakan oleh Universitas Pembangunan Pancabudi ya. Ada itu keseharian sivitas akademi ya menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi, kemudian melaksanakan pengajian, kemudian mampu mengamalkan ya Piagam Pancabudi Mutiara Hikmah dan 7 nilai dasar yayasan dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi yang diresapi dan dilaksanakan oleh para sivitas akademik di Universitas Pembangunan Pancabudi ya. Kemudian ada visi misi Universitas Pembangunan Pancabudi ya. Visinya itu adalah perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Kemudian misinya melaksanakan pengabdian, mengembangkan iptek
iptek ya berdasarkan Al-Quran dan hadis, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, mendorong fungsi kekhalifahan, dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah visi dan misi UNPAP ya atau Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, ini ada 7 nilai dasar yayasan. Kemudian ada juga budaya UNPAP ya. Budaya UNPAP ini budaya peradaban bersih dan peradaban hemat energi. Dan kalian harus berhemat dan bersih ketika di lingkungan Universitas Pembangunan Pancabudi. Ini hemat energi ya. Nah, kemudian ada visi dan misi Prodi Ilmu Hukum. Ya, visinya itu mewujudkan program studi ilmu hukum yang terkemuka, berkarakter yang didasari nilai-nilai religius, dan mampu mengaplikasikan perkembangan iptek dalam pembangunan hukum nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Misinya menyelenggarakan pendidikan hukum, ya, meningkatkan mutu proses belajar mengajar, melaksanakan penelitian dan pengabdian, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan stakeholder lainnya, ya. Nah, kemudian ini adalah rincian topik yang akan dibahas di dalam perkuliahan hukum pidana khusus ini, ya. Itu ada dia pertama pengertian tindak pidana khusus, ada latar belakangnya, kemudian pengertian hukum tindak pidana korupsi, kemudian ada faktor, kemudian ada tindak pidana money laundry, ruang lingkupnya, ada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ya atau yang sering kita dengar kenal dengan cybercrime ya, kejahatan cyber. Ada tindak pidana terorisme, ada tindak pidana narkotika, kemudian ada ruang lingkup dan pengertian tindak pidana anak, ada ruang lingkup dan pengertian tindak pidana perdagangan orang, dan ada ruang lingkup dan pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ya. Nah, kemudian ini CPL ya, capaian pembelajaran mahasiswa. Ya, mahasiswa dapat memahami, menjelaskan tentang latar belakang yang tadi Ibu paparkan ya, materi-materi ya. Kemudian mahasiswa dapat memahami, mahasiswa dapat mengerti tentang tindak pidana pencucian uang dan keseluruhan materi yang tadi Ibu sampaikan sebagai rencana pembelajaran kita di kelas hukum pidana khusus ini ya. Nah, kemudian ini ada sumber pustakanya ya. Sumber pustaka ini adalah literasi-literasi dalam perkuliahan kita. Jadi ini ada beberapa buku, ada juga Ibu ambil dari beberapa jurnal ya terkait dengan literasi dan Ibu harap untuk mahasiswa hukum pidana khusus ini memiliki buku ya. Jadi belilah satu minimal buku terkait dengan hukum pidana khusus. Karena buku tersebut akan kalian butuhkan ya di dalam perkuliahan, di dalam nanti menjawab soal, di dalam nanti membuat tugas ya, dan juga sebagai buku pegangan kalian ketika kalian membutuhkan referensi untuk mata kuliah hukum pidana khusus. Jadi, Ibu harap belilah ya buku hukum pidana khusus minimal satu untuk pengarang bebas siapa saja boleh yang penting kalian punya buku hukum pidana khusus ya. Nah, kemudian nanti ada tanya jawab ya, sesi tanya jawab yang akan kita lakukan nanti dalam supervisi ya. Nah, di sini ada terkait dengan definisi dulu ya. Definisi tindak pidana khusus. Ya, jadi kita sudah masuk sedikit mukadimah ya tentang materi hukum pidana khusus ini ya di mana tindak pidana khusus ini merupakan tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang tersendiri. Jadi dia khusus, ya, menyangkut tentang masalah-masalah pidana yang dia itu memang sangat extraordinary crime, ya, sangat luar biasa, extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Jadi tindak pidana khusus ini dia tidak ada pengaturannya itu di dalam tindak pidana umum, di dalam KUHP. Walaupun saat ini kita punya KUHP baru ya,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Nah, untuk tindak pidana khusus itu tidak dimiliki. Ya. Jadi tidak ada tindak pidana khusus ini dalam aturan umum. Nah, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, ya, trafficking, ya, atau cybercrime, itu dia tidak dimiliki aturannya itu dalam KUHP. Jadi di mana, Bu? Dia memiliki aturan tersendiri di luar daripada KUHP. Itulah dia undang-undang khusus, ya, tindak pidana khusus. Jadi lex specialis, derogat, lex generalis. Aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum. Nah, jadi di dalam tindak pidana khusus ini dia tersendiri. Undang-undang yang misalnya undang-undang perlindungan anak gitu ya, undang-undang tentang pidana anak ya. Ini dia tersendiri. Dia tidak ada dalam KUHP walaupun misalnya dalam KUHP itu ada pasal tentang pencabulan ya atau ada pasal tentang misalnya penganiayaan terhadap anak, tetap rujukannya itu ketika dia diaplikasikan di dalam peradilan atau di dalam BAP gitu ya, berita acara kepolisian, maka yang digunakan itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, undang-undang yang khusus gitu ya. Nah, kemudian tindak pidana khusus ini dibedakan dari tindak pidana umum pasti ya, karena tindak pidana khusus ini dia melibatkan korban yang lebih banyak, kerugian yang lebih besar, dampak yang lebih luas, maka undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus ini sering itu lebih memiliki spesifikasi sanksi yang lebih berat, serta prosedur yang lebih ketat dalam penanganannya. Kenapa? Karena efeknya juga extraordinary crime. Ya, kejahatan luar biasa. Ya. Extraordinary crime. Maka peraturan, pengaturan yang diberlakukan juga harus yang khusus gitu ya. Nah, ini ada beberapa terkait dengan ruang lingkup tindak pidana khusus ya. Ada dia korupsi ya. Nah, kalian bisa lihat itu di slide Ibu, korupsi ya dilakukan pejabat publik, undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Kemudian ada terorisme ya. Terorisme ini dia ada dalam Undang-Undang 15 Tahun 2003. Nah, ini ada perdagangan orang ya. Perdagangan orang ini dia ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ya. Kemudian ada narkotika ya. Narkotika ini dia di dalam Undang-Undang 35 2009. Ada cybercrime diatur di dalam Undang-Undang ITE ya Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbarui di Undang-Undang 19 2016 dan saat ini diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jadi ada undang-undang terbaru ya terkait dengan ITE. Nah, kemudian eh, tentang lingkungan ya itu ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian ada yang namanya keamanan negara ya tindak pidana yang melibatkan pengkhianatan terhadap negara seperti spionase yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau yang bekerja untuk kepentingan negara asing yang merusak keamanan ya. Ini mirip-mirip juga dengan terorisme ya. Tuh. Nah, kemudian ada tindak pidana perdagangan orang ya, internasional ya, trafficking. Kemudian ada tindak pidana ekonomi khusus. Ya, tindak pidana ekonomi khusus ini dia eh, tindak pidana ekonomi khusus dia melibatkan ya beberapa eh, kegiatan-kegiatan berkaitan dengan ekonomi sebagai seperti penggelapan pajak ya, penipuan di pasar modal dan manipulasi harga dan sebagainya ya. Kemudian ada tanya jawab ya. Jadi nanti di dalam perkuliahan kita itu akan ada tanya jawab ya. Bisa mengenai pengertian, bisa mengenai pengaturan, bisa mengenai peran aparat. Jadi nanti akan ada tanya jawab di setiap supervisi. Bu harap kalian bisa lebih aktif nanti ya. Oke.
Dan mungkin sekian ya. Terima kasih karena slide kita sudah habis ya. Jadi cukup sekian mungkin presentasi dari Ibu ya. Ibu harap perkuliahan ini bisa kalian pahami, bisa dimengerti ya, dan nanti ketika supervisi kita bisa melakukan sharing-sharing, tanya jawab ya, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana khusus ini. Sekian dari Ibu, Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Ibu akhiri perkuliahan kita. Terima kasih.